Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Apa kabar kamu semua hari ini? Ya, kita kembali lagi di Selasa Berbagi. Dan seperti biasa, saya Joktavianus akan menemani kamu semua selama 1 jam nanti ke depan. Dan ada teman-teman yang juga akan menemani kamu semua di Selasa Berbagi untuk kita ngebahas topik-topik yang menarik pastinya. Dan biasanya kalau di Selasa Berbagi itu adalah topik-topik yang selalu muncul di tim respon kita. Dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul nanya, kalau pelayanan itu bagusnya bagaimana Kak? Atau mungkin ada pertanyaan kehidupan, dan itulah yang akan selalu kita bahas di acara Selasa Berbagi. Dan pastinya teman-teman, Selasa Berbagi juga ngingetin kamu semua bahwa ini saatnya untuk kita selalu diingetin apakah kita udah jadi berkat buat orang lain, apakah kita juga udah jadi berkat buat orang-orang terdekat kita saat-saat ini. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini adalah masa-masa yang sangat baik banget ya untuk kita bisa bagi hidup buat orang lain. Dan juga pastinya Pijar TV selalu ingin kamu semua juga untuk yuk jadi bagian dari apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Karena kita semua bisa ada sampai hari ini, acaranya juga bisa ada sampai hari ini, itu semua karena support dari para pemirsa Pijar TV. So teman-teman, yuk setiap hari kamu yang mungkin kamu digerakkan untuk memberikan donasi bagi Pijar TV, setiap donasi kamu akan digunakan untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil di Indonesia. Dan saat ini ada nomor rekening ya yang kamu bisa lihat di layar saat ini. Ada nomor rekening di BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia yang dapat kamu gunakan untuk menyalurkan dana kamu atau donasi kamu. Kalau kamu saat ini mungkin bertanya, Pijar TV itu bisa saya saksikan di mana sih? Kamu bisa saksikan lewat Transvision di channel 778, atau kamu juga bisa menyaksikannya lewat live streaming kita di www.pijar.tv. Nah, kalau tadi saya sudah sempat share bahwa setiap materi dari Selasa Berbagi ini seringkali adalah membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat Pijar TV. Oleh karena itu teman-teman, kalau kamu mungkin punya permohonan doa, komentar, ataupun saran, silakan kamu bisa kirimkan ataupun pertanyaan-pertanyaan hidup kamu bisa kirimkan lewat WhatsApp kami di 0813-8700-7055. Dan kalau kamu suka mampir ke online shop, kamu bisa mampir juga ke online shopnya Pijar TV yang ada di Shopee ataupun Tokopedia, karena di sana kamu bisa mendapatkan berbagai macam merchandise Pijar TV seperti yang kamu bisa lihat saat ini di layar. Ada berbagai macam kaos dan juga tote bag yang kamu bisa dapatkan di online shop Pijar TV yang terdapat di Shopee ataupun Tokopedia. Alright, oke, kalau gitu langsung aja. Saat ini ada teman-teman saya, ada yang kamu bisa lihat di layar saat ini. Siapa dulu ya? Saya kenalin ya. Biasanya ladies first ya. Ladies first. Oke, ada Yemima Hutapea. Halo Yem, apa kabar? Hai Kak, baik. Ya Pak, sekarang kamu lagi sibuk apa nih sekarang ini? Masih bawain acara di sebuah stasiun TV, bawain acara musik, off air MC, sama lagi persiapan album. Kemarin kan baru dari single tuh, Better Story Now. Nah, rencananya Oktober ini album, 8 lagu. Oh, oke. Wow. Lagi banyak sibuk juga dong ya di tahun ini ya? Iya sih, puji Tuhan walaupun pandemi masih banyak kegiatan, jadi di rumah tapi banyak aktivitas gitu. Sebenarnya kemarin baru balik dari luar kota juga sih, dapat kepercayaan bawain acara farewell US Army sama Indonesian Army. Jadi puji Tuhan masih banyak off air juga. Oke. Wah, ini Itu ya, Army itu yang Korea itu kemarin kan ya? Army yang Korea. Crash landing on you ya, kakak nonton drakor. Enggak, gue baru tahu loh. Kalau Peter Krista senang juga sama drakor, gue baru tahu loh. Ya ampun Kak, dia yang suka kasih rekomendasi drakor ke aku justru. Oh gitu, wow. Gua terinspirasi dari Randy yang hari ini nggak ada. Randy itu kan menemani istrinya nonton drakor sampai berseri-seri sampai pagi kan. Oh, jadi kakak nonton biar nanti bisa menemani pasangan ya? Iya, dia bilang gitu. Sebelum kamu ada
pasangan, coba deh belajar dari aku. Katanya gitu. Belajar Baru mengerti. mulai. Nah, gitu. Ini kok berantem? Di awal udah mulai berantem loh. Oke. Dan ada, sebelum Kiki, ada Peter Chris dulu. Gue mau temenin Peter Chris. Halo Om Chris. Nggak mau panggil Om dia, Mas Chris. Nggak mau panggil Mas Chris, maunya panggil Chris aja sekarang. Ya. Kenapa? Ois. Kalau gue nanya kabar lu ngomongnya pasti selalu biasa aja, ya nggak sih? Atau gimana sekarang? Ada jawaban lain nggak sekarang? Ya, biasa aja lah. Yang luar biasa itu MLM. Hah? Kenapa MLM luar biasa? Itu kan kalau rapat selalu luar biasa, yes itu MLM. Kita itu harus biasa. Orang Kristen itu harus biasa. Karena ini, kita harus biasa mengalami kasih karunia Tuhan. Kita harus biasa berada di hadirat Tuhan. Kalau kita biasa gitu. Kalau kita mengalami segala supranatural itu sehari-hari, semua yang supranatural itu adalah hal yang biasa. Dan kalau orang mengalami supranatural itu sekali-sekali mengatakan mukjizat, waduh, Kristennya di mana itu? Wow, tapi semangatnya harus luar biasa dong, Kak. Kagak, gue mah biasa aja. Tetap. Baiklah. Oke, selalu ada Chris dari Bible Everyday. Dan hari ini Selasa Berbagi, kita juga ada teman kita Frankie Kuncoro. Halo. Halo. Kiki, apa kabar? Gimana bro saat ini bro? Kalau Chris selalu ngomongnya biasa-biasa. Kalau Bro Kiki gimana kabarnya? Gara-gara Chris jawab gitu aku jadi mikir loh. Gak apa-apa loh, luar biasa. Kenapa? Apa yang buat lu mikir saat ini? Apa yang di pikiran lu? Ya gara-gara ini Chris kan permainan kata-katanya kan luar biasa. Saya bikin lagu, jadi lagi mikir kata-kata apa yang tepat. Tapi udahlah, saya mulai biasa aja. Kok jadi gitu ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita tahu bahwa tadi maksudnya Mas Kis kan kita kan harus jadi orang-orang yang terbiasa sama berkat Tuhan gitu kan. That's really good sih. Oke. Kabar aku masih hidup, masih sehat, masih waras. Oke. Karena itu saya masih diundang di Pijar TV karena mungkin Itu tadi kupikir avatarnya tadi itu kupikir. Hologram. Ampun. Bro ini kan banyak orang kenalnya Bro Kiki tuh aktif banget yang di satu apa ya namanya ya, orang pada tahu Unlimited Worship. So lu mungkin bisa cerita nggak sih Unlimited Worship itu apa sih sebenarnya? Jadi orang bisa pada tahu lebih lagi gitu tentang Unlimited Worship ini. Oke, Unlimited Worship ini sebenarnya startnya dari sebuah event konferensi gitulah, bicara tentang pujian penyembahan. Tapi sekarang udah gara-gara pandemi nih berevolusi kita. Berevolusi abis ini akan jadi sebuah e-learning platform ya. Nanti rencananya around Oktober atau November kita bakal launching website-nya. Dan semuanya bisa terlibat karena ini akan mengajarkan begitu banyak modul tentang pengajaran tentang musik sama media. Mainnya di sana. Tentunya ada kebenaran firman yang akan dibagikan, ada tentang kepemimpinan, ada sedikit bicara tentang marketplace. Jadi cukup relevan dengan apa yang dibutuhkan hari-hari ini. Karena kan nggak bisa dipungkiri hari-hari ini kita tuh hidup di era media dan musik yang influence-nya sangat-sangat kuat kan. Betul. Jadi akan lebih indah kalau banyak orang diperlengkapi, sehingga nggak cuma segelintir orang yang maju atau punya dampak, tapi banyak orang bisa punya dampak hari-hari ini. Wow, keren banget. Dan teman-teman semua bisa tahu lebih lanjut tentang Unlimited Worship lewat Instagramnya ya bro ya, Unlimited Worship. Kita lagi kembali nih beneran. Aku kan udah lama vakum sebenarnya, karena memang nggak ada tim. Gara-gara pandemi kemarin kan kehilangan kantor, kehilangan tim, harus tutup dulu. Nggak bisa jalan. Jadi aku break selama hampir berapa lama ya? Hampir 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun, iya beneran. Break selama hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ya terakhir kita masih ada event, tapi sebenarnya itu cuma event yang sifatnya eksistensi. Dan bersyukur kemarin Februari kemarin kita mulai bangun sebuah studio yang baru. Ada di Jakarta Barat, dan dari situlah kita mulai kembali, dan kemarin timnya udah mulai komplit lagi, dan akhirnya udah kita sekarang jalan lagi. Jadi yang aku belajar hari-hari ini sih, selama itu visi Tuhan, pokoknya Tuhan akan selalu kembali bangkitkan kita dan lepaskan kita dari rencananya yang besar. Wow, that's really good. Gue tertarik jadinya sama pengen tahu lebih banyak sih dari apa yang lu ceritain tadi.
Bro, karena hari ini kan kita ngebahas satu tema temanya adalah melayani tanpa kasih gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu apa yang membuat lu jadi semakin semangat gitu loh untuk selalu melayani, karena tadi kalau cerita ada up and down-nya. Jadi apa sih yang terjadi sebetulnya? Karena pertama lihat kebutuhan ya. Hati ini nggak bisa nahan ketika, contoh nih, yang pertama yang paling gampang, kenapa aku memulai Unlimited Worship salah satunya. Karena aku visit ke banyak gereja, kadang-kadang gregetan aja gitu loh. Pakai alat musik yang sama tapi kok outputnya berbeda gitu loh. Alatnya kan sama, tapi jadi ya di sini aku lihat bahwa SDM-nya nih gitu. Kasihan juga ada orang-orang yang seringkali kasihan jadi kambing hitam di dalam pelayanan gereja. Contoh paling kasihan sebenarnya pertama itu menurut aku tuh orang sound engineer. Kan kasihan banget di gereja tuh kebanyakan, ya maaf ya, kita ngomong apa adanya aja. Kadang-kadang office boy yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba suruh pegang mixer, bayangin lah. Aku pernah, nih baru kejadian baru beberapa waktu yang lalu, aku ke satu kota, dan itu sebuah gereja yang cukup dikenal gitu, bisa dikatakan cagar budaya lah gerejanya. Dan luar biasanya gitu kan, aku kan soundcheck di sana karena ada pemberkatan pernikahan, aku nyanyi di sana. Iya. Terus dia tuh kasihan banget, dia nggak nguasain alat beneran. Jadi aku soundcheck itu minta digedein di sini malah digedein di sana. Wah pokoknya kacau, jadi lama banget gitu loh. Padahal ini urusan cuma membesarkan volume aja gitu loh sampai nyaman. Dan akhirnya waktu setelah selesai ya udah aku perjalanan pulang. Nah keluar dari pintu situ baru aku tahu ternyata dia itu tukang taman. Wah. Jadi bukan Yang masalah terjadi itu Kak. bukan masalah tukang taman ya, tapi mereka tuh bisa apa ya, bisa lebih impactful kalau mereka itu diperlengkapi siapapun kita. Betul. Ini memang hari ini bersyukur dengan adanya media seperti ini, dengan teknologi membuat edukasi bisa dinikmati banyak orang gitu loh. Jadi hati ini nggak tahan ketika ngelihat kok cuma gue yang maju sih. Semua orang kan harusnya bisa. Kan kita minta Tuhan yang sama. Kan nggak ada namanya Tuhan KW1, KW2. Jadi suatu kali aku pernah pergi ke satu gereja lokal yang bisa dikatakan punya influence tentang pujian penyembahan dan media hari ini. Tiba-tiba tuh Tuhan tuh kayak ngingetin gitu loh, hey, aku tuh Tuhan yang sama yang kamu sembah dan orang lain sembah. Jadi kalau ada seseorang bisa dipakai Tuhan dengan begitu indahnya, semua orang punya kesempatan yang sama. Gitu. Wow, benar. Itu yang pertama sih kalau dilihat dari sisi influence-nya ya, influencer-nya. Yang kedua dari sisi orang-orang yang bisa menerima pesan. Hari ini nggak bisa dipungkirin bahwa dunia musik sama media tuh influence-nya luar biasa. Ya parameter paling gampang adalah konten apakah yang viewersnya paling gede? Percayalah, itu musik pasti. Buat anak-anak, Baby Shark udah nomor 1 pasti. Berapa miliar? Bayangin, only one single konten berapa miliar yang nonton. Beberapa waktu yang lalu aku ngecek kontennya apa tuh lagu Despacito. Nontonnya berapa miliar, bayangin. Just one single konten tetapi impact banget gitu loh. Nah, aku percaya bahwa dua hal yang nggak bisa dipisahkan antara bicara musik sama media. Itu kalau digabungkan, percayalah bahwa begitu banyak kabar pengharapan, inspirasi yang benar, itu akan bisa, dan nggak cuma itu, kita dengan mudah bisa terkoneksi dengan banyak orang. Sehingga kasih Tuhan bisa dirasakan bagi semua orang. Jadi nggak tahan aja ketika ngelihat, ini harusnya orang-orang ini bisa dijamah melalui media, seperti yang dilakukan sama tim Bicara TV. Mungkin aku lihat dari sudut pandang edukasinya lah, sama aku lebih ke orang musik ya. Makanya kita perlu bersinergi nih, dan aku pasti akan minta tim Bicara TV untuk bisa ngajari tempat kita. Nodong sekalian. Ya, Bu. Kita selalu welcome, bro. Silakan langsung, bro. Justru kita senang banget kalau misalkan ada teman-teman kayak Bro Kiki tadi yang ngapin untuk kolaborasi, untuk melakukan hal banyak seperti ini. Wah, kita senang banget. Dan we welcome you pasti. So, bro, thank you. I mean, lo pagi baru kita baru mulai, tapi udah banyak inspirasi yang lo udah bagiin gitu kan. So, ya. Tadi seperti yang lo bilangin tadi bahwa pelayanan media, sound system dan banyak lagi di gereja itu saat ini jadi sesuatu yang yang mungkin nggak terlalu dianggap, masih belum terlalu dianggap serius gitu sama gereja. Tapi saat ini lo punya hati gitu ya untuk mau memperlengkapi setiap gereja gitu kan. Mungkin satu hal lagi bro, aku tiba-tiba ingat aja Ci.
Jadi bulan apa ya? Eh, tahun lalu sama setahun 2 tahun terakhir lah sebelum si kakak Bung Glenn Yes. berpulang, kita nggak pernah meeting beberapa kali. Dia pernah visit kantor aku yang di Serpong. Ya. Dan dia ngobrol satu statement. Ini menurut penelitiannya dia ngomong kayak gini. Lu boleh percaya apa enggak? Tahu enggak? Yeah. Untuk benahin industri musik Indonesia itu dimulai dengan membenahin musik gereja. Hah? Wow. Oh. Jadi gini, lu tahu nggak anak-anak yang main di festival itu rata-rata anak gereja. Lu tahu nggak apa yang ikut kompetisi itu rata-rata orang gereja. Lu tahu nggak supplier alat musik itu orang gereja. Lu tahu nggak yang bisa supply rental sound segala macam itu rata-rata semua pemain besarnya orang gereja. So kalau mau benerin industri musik, mulailah dari orang gereja. Yang ini orang gitu. Seriously. Karena kalau gereja berkembang, gereja bagus, gereja tuh menginspirasi, beneran. Dan ini luar biasa banget, beneran. Jadi aku jadi tambah semangat ketika mendengar itu, dan itu pesan yang nggak pernah terlupakan. Gila, bener sih, tapi bener itu bener loh, bener banget loh. Kalau misalkan contoh, kalau misalkan ada festival nyanyi, orang pasti ngomong gini, pastilah orang-orang yang nyanyi itu pasti menang, dan orang itu adalah orang-orang yang ada di gereja. Karena mereka selalu nyanyi setiap minggu gitu kan. Jadi karena para juri nyanyi selalu ngomong kayak gitu kan, kontes gitu kan, kontes nyanyi pada ngomong gitu. Pasti orang-orang gereja pasti punya kemungkinan lebih besar untuk menang. Apalagi kalau memang tadi dihubungin dengan memberkati ya. Itu udah pasti Tantangannya satu sih bro, nggak semua gereja siap, nggak semua. Jadi gini, semua gereja pengen menjadi besar, tapi nggak semuanya siap atau mau dibentuk untuk menjadi besar. Tantangannya adalah orang-orang yang seringkali mungkin udah berkarya dalam skop yang luas ya, punya influence yang luas. Mereka kadang-kadang merasa sendirian. Kerasa kayak gereja meninggalkan, karena mungkin kadang-kadang gereja nggak bisa mengerti dunianya mereka. Dan ini tantangan, makanya dia hopefully dengan adanya nanti kita punya online platform di Unlimited Worship ini, karena bakal ada komunitasnya, bakal ada wadah berkaryanya, bakal ada private mentoringnya, dan semuanya bisa terlibat karena ini udah jadi kayak Spotify edukasi. Semuanya bisa bikin album di Unlimited Worship tapi album edukasi. Jadi semuanya bisa. Kali ini bener-bener aku semenjak gara-gara pandemi ini satu yang bersyukur tuh kayak dirombak cara berpikirnya sama Tuhan. Kalau dulu mikirnya cuma satu rute, sekarang jadi untuk bisa nyampe ke satu tempat kita bisa pakai multi rute dan semua orang bisa terlibat di sini. Ini menarik. Wow, that's really good. Bro, kalau ada teman-teman yang pengen belajar soal sound, soal media, terutama untuk gerejanya, sebenarnya mereka bisa find out lebih banyak lagi di sosial media dari Unlimited Worship ya, betul kan? Itu sosial media Instagram. So di sana ada pelatihan untuk vokal, untuk pemusik, untuk jadi worship leaders, untuk jadi sound engineer, seperti yang tadi udah Bro Kiki tadi sampaikan. So yuk, buat kamu semua orang-orang yang lagi nyaksiin acara ini, yang ada di Facebook ataupun di Google Play saat ini, saatnya kamu untuk diperlengkapi. Kalau gue boleh quote dari apa yang tadi Kiki tadi udah sempat share adalah, semua gereja pengen jadi besar, tapi belum semua gereja siap untuk jadi besar. So, ambil kesempatan untuk mau diperlengkapi, ya kan ya bro? Semua. That's good. Wow. Alright. Nah, hal-hal yang kali ini kan kita lagi ngebahas tentang melayani tanpa kasih. Gue jadi bertanya sebenarnya, memang bisakah kita melayani tanpa kasih? Atau mungkinkah kita pelayanan ini sebenarnya bisa didasari oleh kasih yang salah? Gimana bro kalau menurut lu sendiri bro Kiki? Melayani tanpa kasih, bisa nggak? Bisa, tapi jadinya melayani yang belum sempurna. Dan akan sangat terbatas, dan kita akan burn out suatu kali. Karena kalau nggak ada dasar kasih, nggak ada dasar kerinduan untuk bisa menjawab kebutuhan, cuma sebuah aktivitas, lama-lama kita bisa burn out. Gitu. Lama-lama kita capek sendiri. Karena dan kita cuma bisa melayani, melayani itu kan bicara tentang memberi ya. Melayani itu bicara tentang mengasihi. Kita cuma ngomong bahwa kita cuma bisa mengasihi kalau kita udah ngalamin kasih Tuhan. Yes. Jadi bisa nggak melayani tanpa kasih? Jawabannya simple, bisa, tapi melayani ini nggak bakal sempurna dan bakal putus tengah jalan karena capek lama-lama. Karena semuanya akan selalu mikir bukan apa yang aku bisa beri, tapi apa yang aku bisa dapat. Permasalahan. Ketika kita nggak mendapatkan yang kita mau, kita bakal capek. Itu yang permasalahannya bicara tentang dunia pelayanan ya. Dan tahun lalu
ini diskusiku sama seorang teman namanya Billy Simpson. Ini jadi kesaksian ya. Tapi ini menarik banget. Ini menarik benar. Buat orang-orang yang udah bergerak terutama di industri musik rohani, ini menariknya gini. Kita nggak bisa dipungkirin bahwa dunia kita ini ada apa ya? Selalu ada hubungannya dengan urusan persembahan kasih. Ya, kita open aja masalah itu gitu. Dan kita seringkali mengukur bahwa wah, impact gua gede apa enggak tergantung dari persembahan kasih yang diterima, salah satunya. Salah satunya nggak bisa dipungkiri itu seringkali hati manusia tuh di sana gitu loh. Dan ini kalau nggak dibereskan bisa bahaya. Nah, tapi gara-gara pandemi kemarin ketika semua jadwal nol gitu, udah nggak tahu mau ngapain lagi kan, udah tiarap semua nih ceritanya. Pelayan aku harusnya bawa orang ke Israel, 130 orang udah daftar, bubar beneran. Itu sih orang banyak komplain ke aku juga sih. Jadi kayak semua hal yang besar yang mau dibangun itu habis total. Sampai satu titik itu kayak Tuhan nggak bicara. Dan ini juga buat Unlimited Worship. Satu kata-kata yang aku masih ingat, Tuhan tuh kayak bawa aku kembali pertama kali awal ketika bikin album. Ketika nggak ada yang peduli, ketika impactnya nggak gede. Dan itu dilakukan benar-benar nggak ada hitung-hitungan. Sama sekali. Semuanya melakukan karena mengerti bahwa Tuhan kasih talenta dan pengen lakukan yang terbaik. Tiba-tiba hari itu Tuhan kayak bicara tuh ngingetin momen itu dan ada satu kata-kata yang aku nggak pernah lupa sampai sekarang. Tuhan kayak ingetin sesimpel gini. Kamu mau melakukan nggak? You do it for, kayak ada satu pertanyaan gitu. You do it for profit atau you do it for people? Sama-sama P-nya tapi beda kualitasnya. Hal itu kayak Tuhan menjamah dan ngingetin, do it for people. Do it for people. Kamu nggak terima apa-apa, nggak masalah, karena berkat yang paling besar, aku datang ke muka bumi, itu bukan untuk uang, tetapi untuk orang. Ini kita harus benar-benar ngerti. Gitu ya. Berarti harta terbesar dalam kehidupan ini adalah orang. Nah, kita mengatakan bahwa kalau satu orang diselamatkan, itu seluruh isi surga bersuka cita. Sorry, kita dapat rumah baru, seluruh isi surga nggak bersuka cita. Biasa aja. Di sana banyak. Ya kan? Hal yang besar, emas, apapun juga banyak gitu. Tapi ketika ada satu hati kembali kepada Tuhan, seluruh malaikat di surga itu bersuka cita. Jadi itulah yang membuat aku selalu akhirnya diingetin terus, hati harus selalu murni supaya kepercayaan selalu datang. Dan kita harus sebagai seseorang yang melayani ini, mau nggak mau tetap kita terus didewasakan kok. Kita masih tinggal dalam daging. Sometimes hati bisa belok, nggak bisa. Tapi kita percaya ketika hati belok, di waktu yang sama alarmnya surga juga bunyi. Jadi pasti kita akan kembali diingatkan. Dan selalu akan ada orang-orang yang mengingatkan kita. Termasuk hari ini, gara-gara diundang ini kan jadi diingetin lagi. Iya. Itu sih bro. Berkat yang paling besar adalah people, orang ya. Benar juga ya. Kalau firman Tuhan selalu bilang bahwa di mana hatimu berada, di mana harta itu berada, di situ hatimu berada. So, pastikan bahwa harta yang lu punya saat ini adalah untuk memberkati orang ya bro ya. Kalau dari apa yang lu tadi simpulin. Karena di situ yang Tuhan selalu taruh buat kita. Kita mencapai, kita punya uang banyak, suatu kali kita meninggal, uang nggak bisa ngomong apa-apa tentang kita. Uang nggak bisa kasih kredit sama kita. Dia bisa tinggalkan kapan aja, karena dia cuma bentuknya nilai kan. Benar. Barang benda nggak bisa ngomong balik sama kita, tapi kalau kita investasi ke orang, orang itu bisa meneruskan dari generasi ke generasi. Benar. Itu luar biasa. Wow, thank you bro. Kalau dari Mas sendiri gimana? Tadi kita dengar banyak tuh dari Bro Kiki tadi. Pertanyaannya Kiki udah mewakili ya? Ya udah cukup tuh, udah closing gitu. Ayolah, kasih pendapat lo. Sebenarnya mungkin kasih kita bisa pelayanan ini bisa didasari oleh kasih yang salah. Karena itu mungkin ya pertanyaan kita hari ini. Yes. It's a good question sih. Sebenarnya pas pertama kali Kak kasih tahu temanya bahwa kita akan ngebahas tentang melayani tanpa kasih, aku sempat mikir kayak, nggak tahu ya apa karena ini my personality, karena kan orang personality-nya beda-beda ya. Kalau misalkan kalian pernah dengar Enneagram, jadi ada tes namanya Enneagram test, kayak ada 9 tipe personality. Personality itu tuh nomor 4 tuh judulnya The Romantic atau The Individualist, dan mereka tuh orangnya feely person banget gitu, melakukan segala sesuatu dengan feeling. Jadi kalau buat aku pribadi, aku tuh kayak nggak bisa ngelakuin sesuatu if I don't love it gitu, karena aku nggak bisa fake it. Jadi even di dalam pelayanan bukan karena rohani sih, cuman kayak
misalkan ada undangan pelayanan, kalau aku emang nggak tergerak dan nggak terbeban, even though misalkan tanda kutip persembahan kasih besar atau apa, kayak kadang-kadang nggak bisa aja gitu, karena aku tipe yang kayak harus bener-bener make sure that when I do it, I really love doing it gitu. Dan di dalam pelayanan mungkin aja sih menurut aku kasih yang salah, misalkan kita mengasihi uang, kita mengasihi fame, ya nggak sih? Karena kan exposure juga, atau kita mengasihi apalagi mengasihi pengakuan dari orang, bisa sih kalau kasih yang salah ya. Tapi kalau misalkan kayak melakukan sesuatu tanpa kasih, kayaknya hasilnya bakal hampa ya. Jadi pasti orang melakukan dengan kasih, tapi kasihnya terhadap siapa nih, ngerti nggak? Bisa aja bukan terhadap Tuhan, tapi misalkan terhadap manusia yang mengundangnya, ngerti nggak sih Kak? Jadi kalau tanpa kasih sih kayaknya menurut aku, ini kan jawaban pribadi ya, kayaknya nggak mungkin, karena kayaknya jadinya kita pasti nggak mau ngelakuin, namanya juga nggak ada kasih. Tapi kan sebenarnya setelah kita memberikan sesuatu, it's one of the acts of love gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kasih gitu. Dan ya kalau aku pribadi sih ngerasanya ya mungkin aja kita melakukan sesuatu bukan tanpa kasih, tapi dengan kasih yang salah gitu loh. Kasih kepada orang atau kepada hal yang salah gitu sih kalau dari aku. Jadi kalau urusan lu sih lebih ke itu ya, lebih ke bukan masalah kita bisa memberi tanpa kasih atau enggak, tapi justru kita memberikan dengan kasih yang salah tadi, motivasinya yang kepada salah. Siapa gitu, Betul. kasihnya kepada siapa nih? Aku pengen ambil sedikit contoh ya nih. Misalkan di gereja, banyak orang yang misalkan anak muda apalagi ya, karena kan aku melayani di anak muda dan emang aku juga pelayanan sebagai ketua pemuda lumayan lama. Biasanya tuh mereka saat lagi misalkan pacaran nih semangat banget melayani Tuhan, pas putus, kenapa tiba-tiba keluar gereja, pindah gereja, atau bahkan sama sekali nggak gereja. Karena selama ini melayaninya karena kasih yang salah, dia tuh senang melayani dengan pasangan yang, ngerti nggak? Jadi bukan senang melayani Tuhan, tapi gue senang deh kayak melayani bersama dengan pasangan gue, ngerti nggak sih Kak? Jadi pas putus, akhirnya dia berhenti pelayanan, karena selama ini dia kira yang dia suka tuh melayani ya, tapi sebenarnya bukan, tapi kegiatan melayani bersama pasangan gitu. Jadi kayak motivasi itu emang harus dicek setiap hari sih Kak. Aku nggak bilang di saat kita udah jadi mengikut Kristus, kita terima Yesus, kayak wah kita hidup kudus setiap hari gitu, kayak wah kita nggak ada motivasi yang salah. Setiap hari itu harus dicek hatinya gitu. Even misalkan kayak sekarang bisa kita diundang, diajak ngobrol, kayaknya aku rasa kalau misalkan kita sering kesaksian dan sering bawa firman, kayak we know the right things to say, ngerti nggak Kak? Jadi kadang-kadang kita tahu apa yang harus diomongin supaya kelihatan rendah hati, apa yang harus diomongin supaya kelihatan kudus gitu. Tapi apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau enggak, itu cuma kita dan Tuhan yang tahu sih. Karena kayak namanya kasih, selain of course kelihatan lewat action, tapi kalau motivasi kan cuma Tuhan yang tahu. Kayak Tuhan yang bisa benar-benar nilai, oh ini bener dia melakukan ini karena kasihnya dia kepada aku, bukan karena kasih dia kepada harta atau kepada uang atau kepada fame. And it's hard ya di tengah-tengah dunia yang semakin apa ya, bisa dibilang yang mereka tekankan, yang mereka fokuskan justru hal-hal yang enggak penting itu, yaitu misalkan followers atau harta. Dunia kan kejarnya itu kan. Tapi di dalam Tuhan nggak pernah nanya. I think waktu kita ke surga Tuhan nggak nanya, berapa engagement kamu gitu. Atau waktu kita ke surga Tuhan nggak nanya kayak, gimana kamu udah dikenal berapa banyak orang. Tapi yang Tuhan tanya, berapa jiwa yang kau bawa kepadaku, dan bagaimana kau melayani aku. Itu sih yang selalu aku tanamkan di hati aku. Iya, ini ada perbedaan juga ya. Tadi kalau Kiki tadi sempat bilang bahwa harta terbesar itu adalah people. Ya Mima bilang people sih, iya sih people. Tapi justru bisa aja bukan masalah people, tapi motivasi yang salahnya. Kita bisa memberi kasih, tapi atau memberi sesuatu sepertinya dengan kasih, tapi kasihnya yang salah. Dan itu ya akhirnya jadi sesuatu, jadi outputnya jadi salah juga gitu kan. Karena apa yang Tuhan mau adalah hati kita benar-benar tertuju sama Tuhan atau enggak. Bukan sama orang yang lagi kita deketin, atau juga bukan karena motivasi kayak tadi ya PK ataupun keuangan yang kita pengen dapetin. Sebenarnya betul sih yang kayak Kak Kiki bilang tadi, selama di rumah aja selama pandemi kan tadi katanya Tuhan mengubah banyak cara pikir Kak Kiki, karena aku juga ngerasa yang sama sih, kayak selama di rumah aja tuh jadi banyak merenung. Maksudnya sebelum pandemi aja aku anaknya suka merenung kan. Kan aku anaknya melankolis, jadi suka reflecting on life gitu. Tapi selama pandemi jadi makin reflecting on life. And if we really ask ourselves, untuk apa sih kita hidup? Maksudnya kalau semuanya diambil, at the end of the day yang paling penting itu apa sih? Hubungan kita sama Tuhan kan. Jadi I think aku selalu bilang, we cannot have the right relationship with people if we don't have the right relationship with God. Jadi sebelum kita bisa melayani orang dengan kasih kita ke Tuhan tuh bener-bener tulus dulu nggak? Karena banyak orang yang mengasihi Tuhan masih mikir, oh gue mengasihi Tuhan supaya Tuhan nggak hukum gue mengasihi Tuhan supaya Tuhan memberkati gue. Jadi even ke Tuhan aja tuh kasihnya sebenarnya conditional tanpa sadar, walaupun mereka nggak bilang itu. Cuma misalkan kalau mereka sakit atau mereka kehilangan anggota keluarga atau kehilangan harta,
Tuhan kok aku udah melayanimu tapi aku bisa mengalami ini. Jadi kan tanpa sadar kayak oh kita melayani Tuhan karena kita mau diberkati nih gitu. Jadi kalau our relationship with God is not right, I don't think we can have the right relationship with other people gitu sih. Wah, setuju banget, benar. Karena kalau misalnya kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, hubungan yang baik sama Tuhan, bukan dekat ya, tapi hubungan yang baik sama Tuhan, outputnya kita pasti melayani juga dengan motivasi yang benar, karena kita udah punya dasar yang tepat, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Cara Wow, pandangnya harus benar sih, ya. Karena nih sebelum ketika Chris menjawab ya, karena aku pernah mengalami cara pandang yang salah gitu. Kan aku besar di keluarga yang benar-benar dari kecil tuh diajari firman Tuhan, kayak papa mama gembala sidang. Nah waktu tahun 2013 aku ikut Miss Indonesia, kan aku sampai 5 besar aja kan, tuh aku third runner up. Nah ada sempat pemikiran kayak gini, Tuhan kok aku udah melayanimu, aku bahkan kayak Senin sampai Sabtu ke gereja nggak cuma Minggu. Tapi kok cuma dapat third runner up sih, nggak juara 1 gitu. Tiba-tiba Tuhan kayak ngomong gitu, Mim, jadi kamu selama ini melayani karena pengen dapat berkat ya, bukan karena pengen melayani aku. Dan itu kayak ditampar banget gitu, karena ya juga ya, maksudnya to begin with aku bisa menjadi bagian dari finalisnya aja udah berkat Tuhan, tapi kok gue nggak bersyukur, mau lebih, dan malah kayak ngerasa Tuhan utang budi sama gue. Itu yang bahaya sih, di saat kita mikir bahwa Tuhan tuh utang budi sama kita karena kita udah melayani dia. And hopefully kita nggak ada yang mikir kayak gitu. Betul. Iya, makanya di masalah akhirnya seringkali kita jadi kecewa sama Tuhan. Kan saya udah ngelakuin ini dan itu, kenapa Tuhan nggak memberikan apa yang saya mau? Nah, akhirnya ya, karena motivasi yang salah. Oke, thank you. Dan gue bertanya sama Om Chris nih, Mas Chris nih, nggak boleh panggil Om, bisa panggil Mas Chris. Ada pertanyaan nih bro dari pemirsa. Dia nanya gini, Kak, emang di gereja awal-awal ada ya susunan pelayanan kayak worship leader, usher, penari tamborin gitu kan. Kenapa sekarang ini peran itu semua disebut pelayanan? Kok pelayanan jadi kayak semacam job desk ya Kak? At the end kita jadi sering kali ngejar peran dan jabatan di gereja kan? Dan itu bisa berarti gak didasari dengan kasih gak sih? Karena kita ngejar peran di gereja. Gimana bro? Bisa kasih saran dan pendapat dalam pertanyaan ini? Nggak bisa karena dia tidak pelayanan. Jawabannya nggak ada. Jadi ya pertanyaan berikutnya jadi invalid. Emangnya 404 not found. Ya kan benar kan, bahwa gereja mula-mula nggak ada semua yang kita lakukan sekarang, ya berarti nggak ada. Berarti pertanyaan berikutnya kan invalid kan gitu kan. Nggak ada, gereja mula-mula nggak seperti itu. Gitu. Kalau gitu kenapa tiba-tiba sekarang di gereja jadi seakan-akan kayak ada tingkatan tertentu gitu loh yang kita mesti kejar. Jadi seakan-akan kayak malah kayak apa ya? Kalau misalkan gue bukan di gereja, gue bukan disebut pelayanan gitu, kayak gitu mungkin. Aku mau komentarin tadi Mima tadi yang apa namanya third runner up tadi itu. Dia salah ikut kontesi sih. Kenapa? Karena kan dia kan dari Senin sampai Senin ikut pelayanan kan. Dia harusnya ikut Miss Pelayanan bukan Miss Indonesia. That's all. Udah ya, nggak penting banget ya kan ditambahinnya, kirain apa gitu. Silakan lanjut Pak. Ya kan tadi Kiki kan aku komentarin juga kan, memang nggak dikomentarin kan nggak bagus gitu, harus belum ada. Nanti kalau ada kontesnya aku ikutan Miss Pelayanan. Ya ada nanti Bro Kiki itu ada oh iya, dia ada pemilihan Miss ada Pelayanan. kontesnya. Ya, betul gitu. Bintang pelayanan. Siap. Nah itu bintang pelayanan. ada aja deh. Karena segala sesuatu harus dimulai dari gereja kan, makanya kenapa bintang pelayanan dari gereja kan gitu kan ya kan, tidak pendidikannya aja tapi akhlaknya kan. Gitu. Tapi apa karena itu? Jadi karena tadi dibilang kan semua itu harus dimulai dari gereja kan. Terus kenapa asal mulanya muncul peran-peran seperti ini? Di mana sejarahnya gitu? Ada peran-peran bahwa jadi worship leader, usher, penari tamborin itu jadi pelayanan. Apa ini karena dari mana sejarahnya sih bro sebenarnya? Sebetulnya kan gini, dari sejak awal itu kan kekristenan meniru atau bukan meniru lah ya. Kekristenan itu kan lahir dari Judaism, dan Judaism itu juga kan dalam ibadahnya kan mengenal adanya imam, ya, mengenal adanya rabi, ada pos-pos khusus gitu, orang-orang yang khusus. Dan kemudian Rasul Paulus juga mengatakan hal yang demikian, hal yang sama soal pelayanan yang berbeda-beda. Dan juga kita lihat dalam konteks perjanjian baru juga Tuhan
Firman berkata lewat inspirasi dari Rasul juga bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Dan kemudian kita jelajahi semua surat-surat Paulus kepada jemaat ya, itu juga mengatakan ada banyak tata tertib soal ibadah. Jadi ini, ketika kekristenan itu hanya sebagian kecil dari orang-orang, mereka hanya bertemu dan berkomunitas, membagi firman, berdoa buat orang lain, itu saja gitu. Seperti itu. Dan kemudian ketika semakin berkembang, makin banyak orang, karena mereka masih ikut ini, karena mereka masih ikut ibadah di mana? Di Bait Suci. Ya. Jadi kalau di hari Sabtu, Sabat, mereka pergi ke sinagog atau ke Bait Suci kalau di Yerusalem, and then di hari Minggu mereka bertemu dengan orang-orang Kristen gitu kan. Ini masih dalam konteks mula-mula adalah Yahudi semua. Gitu. Dan kemudian ketika dibawa keluar, nah ini sama, karena dalam konteks Yahudi itu kan juga ada bermazmur, berarti ada yang bernyanyi. Kemudian ada yang membacakan firman, ya, berarti ada juga yang membagikan firman dan juga menjelaskannya. Ini budaya ada di sinagog, ada catatannya, ada sejarahnya. Dan kemudian ketika ini sampai ke orang-orang di luar Yahudi dan di luar Palestina saat itu, makanya polanya diadopsi. Polanya diadopsi, pola dan pattern ini diadopsi, sehingga kemudian adalah yang namanya kayak kepala sinagog gitu, kalau kita bisa samakan gitu. Jadi kalau Paulus kan pergi cari sinagog duluan kan, kalau nggak ada dia akan nyari komunitas orang Kristen, kalau nggak ada ya akan pergi ke marketplace, itu yang terjadi. Dan kemudian terbentuklah komunitas, dan Paulus pastinya seperti yang dia tahu selama ini tentang Judaism, nah dia akan milih diaken, dia akan milih penatua, dan itu dilakukan semuanya, ada syarat-syaratnya, nah, gitu. Kemudian setelah itu ngumpul semua, kita lihat ada Paulus juga berkata kalau saatnya bermazmur ya bermazmur, saatnya bernyanyi ya bernyanyi, saatnya bernubuat ya bernubuat. Jadi ada aturannya juga, artinya berarti ada pimpinan-pimpinan di sana juga yang mengatur semuanya itu. Nah, gereja berkembang sedemikian rupa sehingga kemudian berdasarkan pola dan pattern tadi, aku rasa para bapak-bapak gereja melihat daripada pola-pola di perjanjian lama, yang melihat adanya pujian, adanya penyembahan, kemudian ada penata layanan, kemudian ada imam-imam yang berdiri di gerbang, jadi segala macamnya. Itu wajar, bagi saya wajar. Semuanya ada pola-pola yang bisa kita lihat, dan kemudian bapak-bapak gereja juga melihat bahwa pola ini juga ada di kekekalan. Ketika kita melihat di Wahyu, pujian dan penyembahan ada di sana, ya pada artinya ternyata ada, dan kemudian di sana juga ada alat musik gitu kan. Kemudian perjanjian lama juga ada alat musik, dan keadaan sudah berubah sekarang. Keadaan kita nggak lagi dikejar-kejar, keadaan udah damai, kita bisa rekonstruk iman kita, dogma kita, dan teologi kita. Makanya di masa-masa damai seperti itu, teologi kekristenan banyak sekali berkembang, termasuk juga liturgis dan semua peraturan-peraturan itu berkembang juga. Jadi seperti itu. Dan sekarang ini dunia kan berbalik terus kan, berputar terus. Kalau sekarang misalnya dalam keadaan kita hampir sama seperti gereja-gereja perjanjian baru di awal-awal pandemi kemarin, itu kan kayak kocar-kacir semua kan, seperti Bu Mikir dibilang kan, semua rencana, semua agenda, semua yang normal yang kita tahu itu kan kocar-kacir semua. Ya pada akhirnya kita kembali kayak model gereja perjanjian baru. Ya kan? Dalam model seperti ini, online seperti ini, saat itu nggak mungkin, nggak usah memuji Tuhan gitu kan, yang penting ngobrol seperti itu, kayak gitu. Tapi ketika mereka belajar dengan teknologi, adaptasi dengan teknologi, bisa ini pujian penyembahan dipakai, bisa nih kita masukkan inline dengan musik dan lagu dan seterusnya. Jadi semuanya terjadi karena kekristenan itu beradaptasi. Gitu. Bro, kalau misalkan tadi apa yang lu tadi omongin, apa jabatan-jabatan itu identik dengan makna pelayanan atau enggak sih? Atau makna pelayanan justru mungkin lebih luas dari itu sebetulnya? Nah, ya itu lebih luas. Gini, adalah kecenderungan daripada manusia tadi kan, seperti Bro Kiki dan Sis Mima tadi katakan, pengen dikenal. Ya, kecenderungan pengen dikenal, itu ada motivasi tadi itu kan. Kecenderungan pengen dikenal itulah yang kemudian membuat jadinya tadi pelayanan itu seolah sesuatu yang ia ingin dikenal.
bukan gereja. Di situ sebetulnya keinginan untuk dikenal dan segala macamnya. Ya kembali ke tadi, kembali kepada what is your motive, gitu. Kembali ke situ sih. Ini yang paling dekat dengan semuanya ini adalah ketika tadi people and motivation. Itu ketika Yesus bertanya kepada Petrus. Ketika ditanya itu kan, dia kan nanya itu kan, apakah kau mengasihiku? So, there is motive kan? Yes. Love. Yes. Terus kemudian apa? Gembalakanlah domba-dombaku. People Yes. di sana, gitu. Jadi keseluruhan dari dua hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia, ada di tugasnya Petrus ketika berkata, jika kau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang dituntut adalah kasihnya adalah agape, kata orang-orang kan gitu kan. Jadi ini yang sebetulnya yang harus terjadi. Jadi ketika lo melayani Tuhan dan Tuhan adalah kasih, ya mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau lo harus melayani dengan kasih karena lo melayani orang, karena melayani yang adalah kasih gitu kan. Makanya perkataan itu adalah, apakah kau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini? Kalau itu gembalakanlah domba-dombaku. Sehingga kasih kepada Tuhan lebih daripada kasih kepada people yang tadi ya, meskipun itu sama tapi gembalakanlah domba-dombaku. Dan dalam artian agape tadi, semua tadi kayak recognition, kemudian duit dan segala macamnya udah nggak berarti lagi. Yes. Karena ketika kasih agape yang diberikan, lo nggak nuntut lagi gitu. Dan ini aku belajar dan kujaga selama bertahun-tahun ini. Nggak terima gitu kan atau nggak mikir gitu. Bahkan kalau orang nanya berapa gitu kan, itu malah kumarahin itu. Kayak gitu. Kumarahin gitu. Aku inget nih ceritanya, dia baru cerita ditegur loh orangnya loh. Ya, itu yang kerjakan sekarang. Bahkan dengan Bible Everyday pun sebisa mungkin aku tidak ada apapun yang aku minta dari orang-orang gitu. Itu sih kurasa di situ letak permasalahannya. Iya, sebetulnya tadi tuh udah bagus banget kan dari ayat yang tadi dikasih sama Mas Kris, yang kita diingetin gini. Pada waktu kita mulai pelayanan, pada waktu kita melakukan sesuatu gitu ya. Pertanyaan Tuhan itu kepada muridnya dibilang, apakah engkau mengasihiku? Itu seharusnya selalu jadi pertanyaan yang pertama dan utama gitu loh di pikiran kita. Kalau apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Karena kasih kita kepada Allah itu tadi seperti yang Mas kita dibilang, kasih kita kepada Allah harusnya sudah bisa mengalahkan semuanya, mengalahkan segala motivasi yang harusnya kita pikirin ya. Kasih kepada Allah. Kurasa tanggung jawab itu akan ada di Bro Kiki dan Unlimited tadi. Gila. Karena menarik kan, kultur gereja gitu kan. Yeah. Dan Kiki itu kan ada murid-muridnya ada banyak dari berbagai denominasi gitu kan. Yeah. Ketika bisa mengubah kultur di gereja gitu, itu akan sangat keren. Yang saya maksudkan adalah gini, seringkali ketidakmengertian dari new pelayan baru atau tempat-tempat baru adalah dan melihat jenjang karir itu, karena secara tradisi di gereja itu sedemikian terus dan tidak ada persepsi yang baru, tidak ada kebenaran yang diungkapkan di sana. Dan itu jadi tugas kayak lembaga-lembaga pendidikan atau kursus dan segala macamnya itu dari para kawan-kawan influencers ini dan anak-anak pendeta juga ini untuk mengatakan bahwa pelayanan itu bukan jenjang gitu. Yes. Kalau dikatakan bahwa apalagi yang bicara adalah worship leader, seperti Bro Kiki dan juga Bu Yemima ini, ya kan? Itu akan lebih keren banget karena saya worship leader itu bukan yang paling tinggi. Saya anak pendeta yang sebentar lagi khotbah itu bukan puncak karir yang tertinggi. Kita itu semua sama. Nah, itu kalau datang ya, persepsi itu semua kebenaran ini datang dari mereka berdua. Wah, itu tadi ya, gereja. Kita akan lihat ada banyak banget jiwa-jiwa yang bisa digembalakan oleh orang-orang itu. Wow. Ingat ya. Iya. Tapi soalnya ini menarik banget ya. Aku jadi sebenarnya pengen nanya ke Kak Kiki sih. Karena jujur, walaupun maksudnya ya orang sebut istilahnya influencer rohani atau apa, tapi aku sebenarnya kan misalnya berkarir awalnya di industri pop ya Kak. Aku bukan penyanyi rohani gitu. Aku nyanyi tapi musiknya pop gitu. Nah, aku penasaran nih kalau misalkan di industri rohani
apakah kayak competition tanda kutip atau jenjang karir itu juga ada gitu. Kayak kalau misalkan ya penyanyi indie kan biasanya kayak dilihat dari kayak engagementnya, streamingnya berapa, segala macam. Nah, kayak penyanyi rohani juga nggak sih? Karena aku ngerti itu kan bersamaan itu pekerjaan kan. Tapi ada pelayanan itu kan fine line banget kan Kak, itu blurred line. Itu gimana cara bisa membedakan oh ini pekerjaan ini pelayanan? Itu gimana? Kayak how do you set boundary between those two gitu? Ya kembali ke perkataan firman lah, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati ya. Kalau secara industri pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Kalau enggak nggak mungkin ada, karena kepentingannya udah kepentingan industri itu kepentingan numbers semuanya. Ya. Banget. Angka influence. Ya hari ini aku bisa mendapatkan banyak fasilitas. Contoh salah satunya adalah endorse dari distributor. Itu mereka lihatnya apa sih? Numbers lah, centang biru apa enggak, followersnya berapa, numbers semuanya lihat. Karyaku ada enggak yang kayak gini, dan itu memang terjadi di industri itu. Buat aku tuh sesuatu yang memang wajar, tetapi sekali lagi di hadapan Tuhan, jangan sampai kita dihormati manusia tetapi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kan harusnya di kitab Roma dikatakan harus satu paket, berkenan di hadapan Allah dan dihormati sama manusia. Wow. Secara industri pasti ada, dan yang paling penting ini, menurut aku nggak apa-apa. Kita punya pencapaian itu bagus. Yang paling penting kita memakai pencapaian kita untuk apa? Itu jauh lebih penting. Jadi dicapai, tetapi goal terbesarnya apa? Pelabuhan terakhirnya apa? Kan bukan angkanya, tapi berapa banyak orang akhirnya melihat kehidupan. Pertama gini, menurut aku yang harusnya dicapai itu adalah pencapaian di rumah. Betapa aku kelihatan punya lagu yang hebat, pencapaian gini-gini di endorse sana sini, tetapi istriku nggak bisa melihat kasihku ternyata bagi mereka. Wow. Itu yang harus lebih bicara ya. Pencapaian terbesar harusnya kalau menurut kita udah ada di posisi bukan lagi karya, kasih. That's amazing. That's good Kak. Bagus. Itu sih. Nggak boleh berhenti di karya. Karya cuma alat, tapi yang paling lebih besar adalah orang bisa merasakan kasih kita nggak? Dan itu kebenaran yang sama-sama berimbang, bahwa Tuhan melihat hati dan manusia melihat rupa. Itu benar. Jadi dua-duanya dalam seimbang. Jangan selalu bilang bahwa nggak apa-apa Tuhan melihat hati gitu kan. Itu kan manusia lihatnya hati gimana bro gitu kan. Love God, love people. Sepakat. Ini Kak Chris yang ngomong, padahal dia ini suka gayanya aneh. Katanya harus seimbang. Tapi betul. Karena keseimbangnya adalah apa? Ketika mengatakan bahwa keseimbangan, lo bisa mempertanggungjawabkan apa yang lo buat. Betul. Kecuali kemudian lo jawab tapi nggak bertanggung dan melemarkan tanggungannya pada orang lain. Gitu. Jadi dengan segala keadaan keunikan, aku bisa menjawab. Dan ini adalah jalan ninjaku untuk menunjukkan Tuhan kepada orang. Mantap. Karena bukan jadi Kristen yang mainstream. Yes. Itu ketika mengatakan bahwa tadi di hadapan orang kamu dilihat, maka seperti kita dibilang katakan kan, dengan segala pencapaian album yang sukses dan segala macam, dia bisa mempertanggungjawabkan kesuksesan dan segala macamnya tadi itu di hadapan istrinya tentang kasihnya. Iya, betul. Itu yang kurasa gitu, kayak gitu. Jadi sama gitu kan. Segala apa yang kulakukan, anak-anak kos bisa ngecek. Ini bocah ini hidup secara Kristen nggak? Gitu. Itu karena orang-orang udah ngerti, meskipun aku menyembunyikan siapa diriku misalnya, orang tahu, wah ini Petrus Kristi followernya banyak ternyata dia. Ada orang-orang udah manggil gue pendeta di sini, ada Pak Pendeta, Pak Rabi dan segala macamnya gitu kan. Jadi gue nggak akan bisa lari gitu kan. Tapi ketika apa yang lo katakan dengan tindakan lo dan semuanya, itu part of pribadinya dia. Dan nothing harm come out from this gitu. Itu ya betul. Bagaimana diri kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita pertahankan. Betul. Gila. Tapi memang bener sih, kita sebut untuk rumah. Kenapa? Yang tiba-tiba ingat aja, ini ayat populer sih. Yes. 5:16 gitu loh. Yes. Setiap orang bisa melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Ujungnya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Yes. That's good. Harus. Betul.
apapun yang kita lakukan harus excellent, haruslah Iya, kan gitu loh, benar sebaik mungkin, jangan asal-asalan. Tapi goalnya adalah orang akhirnya bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. wow, yes, betul sih itu. Paket, setuju, sangat setuju. Luar biasa. Kali ini luar biasa, tetapi luar biasa. Iya betul. Tapi itu benar sih Kak, maksudnya yang tadi Kak Kiki bilang kayak sebelum kita bisa mengasihi orang di luar, yang paling penting itu dari rumah ya. Karena seringkali ini yang aku lihat ya, fenomena di mana orang di luar dikagum-kagumi, tapi di dalam diheran-herani kayak kok luar bisa kayak gitu, tapi di dalam rumah begini gitu kan ya. Dan aku puji Tuhan tuh karena aku anak paling kecil di keluarga dan bedaku jauh ya, aku sama kita berlima dan kakakku yang nomor 4 tuh bedanya 12 tahun sama aku. Jadi tuh aku ada kayak someone yang ingetin kayak, kamu mulai kayak gini gitu. Kayak mamaku juga, maksudnya dulu pas papa masih ada, almarhum papa juga selalu mengingatkan. Jadi kayak kita tuh perlu diingetin sih setiap hari untuk benar-benar sebelum mengasihi orang di luar, ya mengasihi orang sekitar kita. Karena bohong kita cinta Tuhan kalau yang kelihatan aja kita belum mengasihi dengan benar gitu. Dan kadang-kadang lebih susah mengasihi orang yang dekat lagi daripada mengasihi orang di luar. Kan kalau pelayanan di gereja ya kita cuma sekali ketemu habis foto-foto bye gitu. Tapi kan kalau ketemu orang di rumah kan nyebelin gitu, misalkan orang di tua. rumah akan melihat kita sebagai diri kita, nggak peduli lu udah bikin karya Betul. apa, Iya. Betul. apa lu ngerti apa, nggak peduli. Iya bener. Dan lucunya tuh, misalkan nih, contoh nih, aku misalkan abis bawa firman gitu di youth tentang kesabaran. Terus abis selesai bawa firman itu ada aja kejadian di rumah yang buat nggak sabar. Jadi kayak kadang-kadang Tuhan suka tanda kutip langsung ngetes gitu. Jadi emang bener-bener tuh kalau ngomongin soal kasih, sebelum kita mengasihi orang di luar ya kita harus mengasihi orang-orang terdekat. Iya. Setuju banget. Nah, kalau dari tadi kita ngobrolin tadi kan kebanyakan tentang kita ketika kita sama Tuhan, untuk kita bisa melakukan sesuatu, itu talenta gitu yang Tuhan titipin gitu kan. Dan akhirnya tadi sama apa yang tadi Doki kita sempat share bahwa kita tuh bisa punya segala sesuatu, pencapaian kita tuh untuk apa sebenarnya gitu kan. At the end itu yang harus jadi bahan evaluasi kita, pertanyaan kita. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Dia bilang gini, Kak, aku mau kesaksian sedikit ya, mungkin Doki nanti bisa bantu untuk jawab nih. Aku selama ini sibuk pelayanan praise and worship di gereja. Bahkan aku hampir selalu tetap jadi worship leader di ibadah setiap minggu di gereja, dan aku jadi merasa seperti itu pencapaian. Aku merasa ini panggilanku dan passionku bercampur jadi satu. Lalu pandemi berlangsung dan aku tiba-tiba kehilangan banyak orang yang jadi mentorku dan orang-orang terdekatku. Tiba-tiba aku merasa, wow, meaningless banget mindsetku selama ini. Aku tiba-tiba kayak ditegur Tuhan bahwa, hey, di bagian akhir hidup kita, yang Tuhan lihat adalah seberapa banyak orang yang udah terima dampak pelayanan kita. Berapa banyak orang yang kenal Tuhan karena kita melayani Tuhan dan kasih kita. Nah, pertanyaanku, Kak, gimana kita bisa punya discernment bahwa yang kita lakukan ini udah on track belum dengan kerinduan hati kita jadi dampak buat banyak orang, supaya kita benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Gimana bro? Mungkin bisa kasih pendapat tentang hal ini? Yang pertama, belajarlah bahwa kalau ngelihat kehidupan tuh kayak sekolah yang nggak pernah ada habisnya. Ujiannya ada, terus kita terima pengajarannya juga ada, terus dalam banyak hal yang kita alami. Jadi kalau misalnya lagi ada pembentukan apa, percaya itu sebuah sekolah. Karena apa? Kita mau dipercayakan lebih lagi kan. Gitu. Aku pernah benar-benar ada di satu musim di mana kayak sendirian, kayak ditinggalkan. Apalagi ketika pindah ke Jakarta ya. Jadi sedikit background. Jadi waktu aku tuh ada di Surabaya, ada di sebuah gereja lokal, udah 16 tahun di sana. Jadi kepercayaan yang dikasih juga cukup besar di sana. Dan ketika pindah ke kota Jakarta itu kayak anak baru gitu. Itu nggak enak banget. Sempat ngalamin namanya, dulu aku biasanya mimpin, hari ini aku dipimpin sama orang. Itu nggak enak banget, beneran. Dulu yang biasa aku ngambil keputusan gini-gini, bahkan aku bisa dikatakan aku yang ngasih keputusan ke orang ini, tapi ketika pindah Jakarta, dibalik dia jadi atasanku. Jadi itu nggak mudah banget dan nggak enak banget. Belum lagi ya ada hal-hal lain yang akhirnya membumbui dalam tanda kutip, akhirnya membuat aku benar-benar rasa kayak apa ya? Semua pencapaian, semua yang udah aku bangun itu kayak dibawa kembali ke titik nol lagi. Itu nggak enak banget.
Tapi ketika aku hari ini lihat ke belakang ya, aku malah bersyukur karena sebenarnya di situ Tuhan lagi pertama yang aku belajar adalah ya untuk melihat pencapaian ya kepercayaan itu bukan segala-galanya. Karena kalau menurut aku sih, aku ingat satu kata dari Pastor Zefir Rahmat yang ngomong kayak gini bahwa Tuhan datang itu membawa kehidupan yang berkelimpahan, bukan pelayanan yang berkelimpahan. Itu kita harus benar-benar ngerti. Jadi artinya pelayanan bisa datang dan pergi kapan saja. Tetapi yang Tuhan mau adalah bangun kehidupanmu. Tadi Mima menambahkan bangun hubunganmu dengan Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau. Itu yang membuat kita nggak ada habis-habisnya untuk kita tetap punya semangat untuk bisa hidup yang pertama. Yang kedua untuk bisa melayani atau mengasihi. Jadi pertama cara pandangnya harus dilihatnya harus beda dan itu nggak pernah ada habisnya. Hari ini kita dibentuk di satu ujian. Percayalah nanti di momen berikutnya akan ada ujian berikutnya datang lagi dan itu nggak pernah habis. Dan selalu di balik ujian kalau lulus ada apa? Ada kepercayaan yang lebih besar. Jadi itu yang harus dilihat. Jadi tapi tadi boleh nggak diulang sekali lagi pertanyaannya apa? Aku tiba-tiba pengen cerita ke situ dulu. Ya, dia bilang gini. Gitu. Tapi poin pertama sih bicara cara pandangan harus dirubah. Sekali lagi dikit bro pertanyaannya. Gimana kita bisa punya discernment bahwa yang kita lakukan ini udah on track belum dengan kerinduan hati kita, jadi dampak buat banyak orang, supaya kita benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke. Yang kedua ya, tadi pertama menurut aku sih yang harus dipikirkan adalah cara pandangnya harus diperbarui, melihat apapun yang dipercayakan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu? Pertama, apapun yang kau lakukan, hubunganmu sama Tuhan tambah dekat. Itu dulu. Yes. Ya. Jadi percuma kita punya karya yang begitu besar karena aku tetap pegang Matius 7 sih. Buat apa kamu bisa, ya event itu perkataan buat nabi-nabi palsu ya. Tapi menurut aku itu juga bisa berbicara buat kita. Yang dulu kita mungkin orang yang menyampaikan hati Tuhan dengan maksud yang benar, lama-lama bisa jadi punya maksud yang palsu kan. Bisa jadi kita jadi nabi palsunya kan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan aku sudah berbuat ini dan itu, udah menyembuhkan, udah bikin mujizat dan segala macam. Tapi Tuhan ngomong balik kan, aku nggak mengenal kamu, kau membuat kejahatan. Berarti bagi Tuhan, di atas semua karya yang paling penting adalah dikenal Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua pencapaian terhebat apapun yang di mata manusia itu kelihatannya wow. Jadi menurut aku pertama adalah hubungan kita sama Tuhan semakin dekat apa enggak. Buat apa kalian sibuk pelayanan tapi akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan itu. Yang utama adalah tambah lama tambah cinta Tuhan. Yes. Yang kedua menurut aku sih orang bisa melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Parameternya itu. Nah aku suatu kali tiba-tiba inget nih bro, thank you udah mengingatkan ini. Aku suatu kali tuh ngomong kayak gini, gerakan pujian penyembahan yang ada di sebuah gereja lokal atau komunitas dikatakan berkembang apa enggak? Dulu kan pemikirannya kayak gini, kalau gereja gua bisa bikin album, itu baru namanya wow itu baru namanya maju kita berkembang. Kalau kita bisa beli keyboard baru, wah itu baru keren. Kalau jemaat bisa ngalami merinding-merinding ketika mereka ada di dalam ibadah, baru itu namanya pujian penyembahannya berdampak. Tapi setelah aku renungkan sekian puluh tahun aku melayani, ternyata enggak loh. Yang pertama, yang melayani tambah cinta Tuhan apa enggak? Yes. Karena buat apa banyak ngomong tentang Tuhan tapi nggak pernah ngomong sama Tuhan. Itu beda banget. Kita kebanyakan seringkali kan banyak ngomong tentang Tuhan tapi jarang ngomong sama Tuhan. Itu yang bahaya. Ya. Yang kedua, menurut aku sih, apakah orang-orang bisa melihat karakter Kristus nggak dari hidup kita? Karena buat apa kita kelihatannya nyanyi aku mengasihi Tuhan lah, kita menyanyi tentang kesatuan, tapi berantem mulu gitu. Ya. Itu yang sering kali kan terjadi gitu loh. Ngomongnya kasih, khotbahnya kasih, nyanyinya kasih, tapi orang nggak lihat kasih. Percuma. Jadi kedua harus ada buahnya. Yang ketiga, aku belajar bahwa kegerakan pujian penyembahan itu kalau berkembang dalam konteks pelayanan ini, banyak jiwa yang dimenangkan. Karena kalau nama Yesus ditinggikan, kita ingat lagu sekolah minggu yang udah lama banget kan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Wah ini apalagi anak pendeta nih tahu banget. Pastikan menarik. Pasti loh di situ dikatakan. Kalau Yesus ditinggikan dari dalam hidup kita,
pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kisah para Rasul 15 juga ngomong yang sama. Ketika Pondok Daud itu dipulihkan, percayalah semua orang akan mencari Tuhan. Ketika kita bangkit jadi terang, maka yang gelap bakal datang untuk dibawa menjadi terang. Jadi yang ketiga adalah banyak orang yang dimenangkan melalui kehidupan kita. Ya. Jadi I think itu 3 parameter yang paling sederhana. Yes. 1, cinta Tuhan. Yeah. 2, orang bisa melihat karakter Kristus dalam hidup kita, buahnya ada. Yang ketiga adalah banyak jiwa yang bisa dimenangkan melalui kehidupan kita. Karena mereka melihat sebuah a true story, bukan ngomong jago ngomong doang, tapi kita menghidupinya. Yes, wow. Thank you bro. Sambil disimpulin tadi, itu memang benar-benar hal yang kita perlu dapetin dan perlu kita punya ya sebagai orang-orang yang gue bisa bilang kata bertanggung jawab ya dengan apa yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ya. Dan mungkin kalau gue boleh nambahin, itu juga mungkin kita bisa jawab pertanyaan tersebut dengan dengerin single terbarunya Kiki ya. Karena itu kalau kata gue itu nyambung sih bro. Itu single yang pedih. Iya. Kenapa gue mau ngajak teman-teman semua nih ya untuk bisa dengar juga singlenya Kiki gitu ya. Teman-teman bisa cari judulnya adalah Suatu Saat Nanti ya, Suatu Saat Nanti. Dan lu mungkin bisa cerita di balik lagu ini. Karena buat gue itu mungkin kayak menjawab kegelisahan ini gitu. Kegelisahan yang tadi ditanyakan. Gimana bro? Coba bisa lu cerita dikit coba tentang lagu ini. Suatu Saat Nanti itu aku tulis dimulai tanggal 3 Februari. Gara-gara lucunya gini, hari itu aku tuh kepengen lihat ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Yakub Nahuai, well known pastor, gerejanya luar biasa. Hari itu tuh adalah hari dimana ada kebaktian penghiburannya beliau, dan aku kayak kepengen nonton gitu, kepengen lihat. Dan ketika lihat kebaktian penghiburan itu tuh, ya ada beberapa orang ngasih testimoni, gitu. Tiba-tiba tuh kayak Tuhan bicara gini, suatu kali kalau lu dipanggil pulang, lu sendirian apa ada banyak orang yang akan berkata sesuatu tentang hidupmu ya Ki ya? Itu mikir loh, kayak kamu mencapai segala sesuatu, apakah benar-benar kasihmu itu dirasakan bagi banyak orang. Nah puncaknya itu waktu tanggal 8 Februari ketika Kak Martin Sabah itu pulang. Aku lagi di Bandung, hari Senin tanggal 8 Februari. Dan tiba-tiba dapat kabar dari, aku lupa, pokoknya seorang teman deh, teman di Bandung, Andre Chin lah, pasti. Ya. Aku lupa, pokoknya ada yang ngasih kabar, wah langsung aku nangis sudah, aku langsung pecah itu, karena lagi ada beberapa hal yang lagi mau dikerjakan bareng sama Kak Martin. Nah, dan dia orang pertama yang memperkenalkan aku dengan Andrew Wommack, yang hari ini aku juga banyak baca bukunya kan dari Andrew Wommack gitu. Jadi kayak apa ya, nggak nyangka gitu loh. Dan akhirnya aku lihat kebaktian penghiburannya Kak Martin, di situ anak Gloriva nyanyi bareng-bareng dan begitu banyak, luar biasa banget. Pokoknya aku kayak ngerasa kayak gini, bener ya, orang tuh kalau benar-benar kasihnya hadir dirasakan banyak orang. Suatu kali ketika dia pulang, wow, itu glory, itu kemuliaan, itu kemenangan yang besar dalam kehidupan. Sampai akhirnya tanggal 8 itu, akhirnya intinya lagu itu selesai, Suatu Saat Nanti. Dan Tuhan kayak ingatkan gitu loh, buat aku apa kelihatannya hebat di mata orang, tetapi anakku sendiri nggak merasakan kasihku. Gitu. Sekelilingku cuma ngomong, Ki lu punya lagu bagus, titik, bye. Hari itu aku mulai mikir untuk bangun sebuah community. Benar. Aku mulai mikir untuk aku pengen salah satu yang tahun ini aku mau accomplish adalah mau membuat sebuah worship leaders community. Karena aku tahu bahwa aku bisa bagi banyak hal sama teman-teman pemimpin pujian gitu. Aku nggak kepengen cuma mereka kenal, mereka terinspirasi sama aku, tetapi aku pengen mereka bisa hati ke hati. Aku bisa hadir juga dalam kehidupan mereka. Karena seringkali seseorang berdampak apa enggak itu bukan masalah cuma masalah skill aja, tapi bisa jadi season of life-nya mereka atau kedewasaan mereka yang harus dibangun sehingga ujungnya pelayanan mereka pun jadi berkat. Jadi ya udah akhirnya lagu itu keluar, tercipta, dan itu satu hal lagi sih,
karena di situ di liriknya ada kata-kata tentang aku mau mengampuni. Sadarnya sih dalam kehidupan kita ini banyak bergesekan dengan orang, pasti adalah, nggak mungkin nggak. Pasti ada pengalaman pahit masa lalu yang menjadikan kita juga ada hari ini, apapun kondisinya. Ada yang bisa move on, ada yang nggak bisa move on loh. Kemana-mana masih pahit aja gitu. Nah hari itu ketika aku tulis lagu itu, Tuhan tuh kayak ingetin, kamu kan masih ada ketual dikit tentang masalah ini, kamu masih ini kan, masih ada bekas lukanya masih terasa kan. Oh nangis aku. Hari itu aku ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau lepas. Makanya kan liriknya ngomong, sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Ada kata mengampuni di sana. Karena aku nggak mau pulang. Karena kita tuh nggak pernah tahu hari ini. Pulangnya kapan nggak pernah tahu. Sorry ya, hari ini kita ngobrol kayak gini ya. Belum tentu kita masih bisa ketemu. Aku mau menjadikan hari ini adalah hari terakhir di mana aku akan mengasihi, mengampuni, melayani. Karena hari Tuhan tidak ada manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Cuma itu yang aku. Karena hubungan dengan Tuhan itu kekal, nggak tergantikan dengan apapun juga. Jadi ya lagu itu ada untuk sebagai reminder, dan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, di bagian verse aku ngomong itu ada upahnya. Bila hari itu sang terang kan menjemput, kalau gua kan dijemputnya sang terang bukan sang gelap. Sang terang kan menjemput, ku kan terima upah buat semua yang ku buat. Nah, di situ ada lirik itu. Itu sih yang aku rindu untuk bagikan. Satu quote yang sederhana gini, pulang ke rumah Tuhan itu pasti, tetapi mengasihi, mengampuni, dan melayani itu pilihan. Mari kita angkat satu pujian. Mengampuni. Luar biasa banget loh, itu udah bagus Kak, udah closing statement. Gila sih. Kalau buat gue tadi kata-kata yang tadi ada satu kata-kata yang sebelum lo nyanyiin tadi adalah banyak orang yang tersentuh, banyak orang terberkati dengan lagu atau dengan apapun yang lo lakukan, tapi sayang ya, anakku nggak bisa merasakan hatiku. Itu buat gue deng gitu kan. Gila ya. Jangan sampai loh, kita tuh hebat banget sama orang-orang merasa terberkati dengan apa yang kita lakukan di mimbar atau dengerin karya kita. Tapi ternyata secara pribadi, hubungan kita sama Tuhan aja nggak beres gitu loh. Ya, tadi kita udah sebutin orang-orang di rumah atau orang terdekat kita, mereka paling tahu siapa kita. Kita bisa nipu orang yang kita layanin, tapi kita nggak bisa nipu orang yang ada dekat sama kita. Terus yang kedua tadi, apakah hubungan sama Tuhan tuh beres apa enggak sih? Jangan sampai enggak ya. Jangan sampai orang tak berkati dengan apa saja yang lo lakukan di luar, tapi ternyata lo sendiri nggak punya hubungan kita sama banyak Tuhan. Ngomong tentang Tuhan tapi jarang ngomong sama Tuhan. Nah itu yang ketiga tuh. Kita banyak ngomong tentang Tuhan. Tentang Tuhan ya, by the way ya, yang membuat aku berubah itu karena mendengar testimoninya Billy Graham sih, by the way. Yes. Momen di mana Billy Graham tahun 2018 kalau nggak salah dia dipanggil pulang di usia yang ke-90. Itu ternyata keluar beberapa interview-interviewnya dia kan dengan beberapa stasiun TV. Nah kita tahu seorang Billy Graham ini kan bisa dikatakan apa ya, benar-benar hamba Tuhan yang paling impactful menurut aku sih, aku secara pribadi di abad ini, karena kayak ngomong kasar nggak ada cacatnya gitu. yang kita bisa tahu ya, yang kita bisa lihat ya, pelayanan memberkati, nggak pernah ada isu yang gimana-gimana, impactful banget gitu loh. Dan tapi menariknya gini, dia itu ditanya gitu loh sama stasiun TV itu, ditanya gini, Billy Graham, kalau kamu tuh bisa mengulang satu hal dalam kehidupanmu dan kamu mau melakukan itu berulang kali, what you gonna do? Wah, kalau namanya cowok ya, kita ngomong sesama pria ditanya seperti ini, dia tuh udah pernah menjangkau pergi ke 185 negara, 200 juta jiwa pernah dengar khotbahnya dia. Ini bukan di zaman sekarang loh, zaman sekarang malah 200 juta orang bisa dengar khotbah kita, menurut aku jauh lebih gampang dengan media. Tapi kalau di zamannya Billy Graham, dia harus traveling all around the world untuk melakukan itu, gak segampang itu. Dan ketika dia ditanyain pertanyaan itu, jawabannya gini. Kalau aku mikirnya, kalau itu pertanyaan itu ke aku, mungkin aku kan gini. Aku akan menjangkau 400 juta jiwa. 200 juta jiwa nggak cukup. Gila, ambisi lah, udah pasti. Aku akan pergi nggak cuma ke 185 negara, kalau bisa 250 negara. Negara yang nggak ada, aku akan datangi. Siapa tahu, gara-gara aku terbentuk satu negara baru.
Mungkin kayak gitu, kita tertrigger dengan namanya pencapaian atau ambisi. Namanya pria kan seperti itu. Jawabannya Billy Graham nampar banget. Dia ngomong kayak gini. Kalau aku bakal melakukan satu hal dan aku mau berulang kali, kata-kata pertama dia ngomong kayak gini. I will travel less. Wow. Ngurangin pelayananku, kelilinganku kemana-mana. What? Lu tuh impactful. Tapi kenapa ngomong kayak gitu? Dan dia kedua ngomong gini. I will study more. Dan yang terakhir dia tutup dengan satu kata-kata seperti ini. Dan aku akan tutup pintu kamarku. Dan aku akan berlutut. Dan aku akan menyembah Tuhan. Dan aku akan cuma berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Aku gak sabar untuk menghabiskan hidupku dalam kekekalan bersamamu. Wow, nangis aku hari itu. Itu kayak ditampar-tampar, lu belum jadi Billy Graham udah sok-sokan gitu. Ngerti kan? Kayak tuh lihat kali Billy Graham. Nangis aku ini mau ngomong ini nangis beneran kayak. Berarti bagi Tuhan hubungan dengan dia itu segala-galanya. Dan ini bicara dari seseorang yang secara biografi, pencapaian, semua manusia respect sama dia. Yes. Dia udah menemukan. Yes. Amazing. Thank you bro. Kalau gue boleh kutip lagi tadi kata-kata yang tadi sempat Ciki tadi nyanyiin, atau kata-kata yang keren banget sih. Gue pikir itu tuh jadi berkat ya. Sebab itu aku mau mengasihi, aku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tidak ada manusia yang tahu, mengabdi bagi Tuhan ku rindu lebih lagi. Itu kata-kata yang teman-teman bisa dapetin dari lagu atau single yang terbaru dari Kiki suatu saat nanti. Kamu bisa cari di Spotify atau YouTube channelnya Kiki, dan di Revival juga ada ya. Dan biarlah kata-kata ini, gue pikir bukan cuma sekedar, oh ini kata-kata enak nih, bukan. Tapi biarlah kata-kata itu bisa jadi evaluasi diri, teguran buat kita. Kita udah punya motivasi yang benar belum dengan Tuhan. Nah, ini mungkin dari Mima atau Chris, ini bisa satu pertanyaan, tapi ini juga bisa jadi satu pertanyaan terakhir yang menjadi kesimpulan buat kamu sampaikan gitu ya. Mungkin dari Mima dulu mungkin. Kak, saya sangat ingin melayani Tuhan, tapi saya tidak ada kemampuan apa-apa. Nyanyi suara fales, bicara depan umum malu, pengetahuan Alkitab juga minim. Sebenarnya apa aja sih Kak syarat supaya bisa melayani Tuhan? Kalau skillku nggak masuk syarat melayani di gereja, adakah tempat aku melayani Tuhan di luar gereja? Oke, ini bisa jawab pertanyaan dan sekaligus juga jadi kesimpulan buat yang kita mau bagiin. Silakan dari Mima dulu deh. Wow, itu pertanyaannya polos banget ya. Maksudnya, pertama, aku yakin pasti kita semua dikasih talenta. Cuma anggaplah dia merasa, saya nggak ada talenta apa-apa, saya nggak bisa apa-apa gitu. Aku rasa kita semua punya kemampuan untuk mengasihi. Jadi pelayanan yang paling simpel adalah, walaupun kedengarannya klise, adalah pelayanan paling simpel ya mengasihi orang gitu. At the end of the day, orang, memang mungkin banyak orang butuh uang, butuh makanan, butuh hal yang lain-lain. Cuman at the end of the day, semua orang, nggak ada satupun yang nggak butuh cinta, nggak butuh kasih. Jadi pelayanan yang paling simpel adalah love people unconditionally. Which is simple tapi sulit sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Karena mengasihi orang tuh nggak semudah itu. Apalagi kalau orang itu karakternya nggak sesuai dengan karakter kita, latar belakangnya nggak sesuai dengan latar belakang kita. Tapi itu yang bisa kita lakuin. Walaupun banyak ya jawaban, kalau misalkan dipikir-pikir banyak banget sebenarnya jawaban untuk pertanyaan itu. Tapi yang satu gitu, kalau kamu mau satu aja deh Kak, jangan banyak-banyak. Ya mengasihi orang gitu. Kayak menolong orang tuh dengan banyak hal sih, dengan kita menjadi pendengar. Di masa pandemi ini tuh yang aku sadar banyak orang yang kayak missed on social interaction gitu. Banyak orang ngerasa kesepian. Dan tahu gak sih, banyak orang yang meninggal justru bukan karena COVID, tapi karena cabin fever. Jadi banyak orang yang tinggal di rumah sendiri, apalagi dia misalkan udah tua, jauh dari anak-anaknya, nggak boleh ketemu anak-anaknya. Akhirnya banyak kalau kayak ada adiknya opung aku yang dia tadinya sebelum pandemi sehat-sehat aja, tiba-tiba kayak dipanggil Tuhan karena stres gitu loh. Dan sekarang dengan adanya pandemi ini, gimana caranya kita bisa keep in touch with people ya, dengan reach out to them lewat WhatsApp, video call, Zoom, kayak as simple as asking how are you gitu loh. Karena jujur aku juga ngerasa anak muda tuh banyak banget yang justru selama pandemi spiritually makin turun. Karena mereka makin bosen sama online streaming, makin bosen sama ibadah online. Dan ya aku cuma as simple as kayak, yuk kita video call yuk, one-on-one, ngobrol-ngobrol. Karena aku rasa itu semua bisa dilakukan oleh semua orang ya. Kamu nggak harus punya skill khusus gitu. Kecuali kalau ada counseling yang topik berat ya. Cuma kalau untuk sekedar nanya how are you, terus kayak
what have you been doing these days, kayak itu semua bisa dilakukan deh sama semua orang. Jadi ya hal yang paling simpel adalah loving people sih, karena itu yang orang butuhin, kasih. Dan ya Tuhan bilang kan bahwa kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. So I think selain kita melayani Tuhan karena itu yang bisa kita lakukan, itu juga Tuhan inginkan gitu. Tuhan mau kita mengasihi orang. Bahkan aku suka banget ya kata-kata kaki kita tadi, maksudnya kita boleh hebat di luar kalau kita bisa segala macam lah, misalkan bisa WL, bisa main musik semuanya, keyboard, gitar, bass, tapi kita nggak mengasihi orang sia-sia gitu. Ya seperti yang di ayat Alkitab, siapa kamu gitu, orang bisa sampai Tuhan bisa nggak kenal kita karena kita nggak pernah benar-benar hidup dalam kasih. So untuk tadi yang nanya salah satu pemirsa Pijar, ya for me what you can do is loving people, karena it's very simple dan aku yakin kamu bisa melakukan itu dengan banyak hal, nggak harus dengan kayak ngasih uang atau ngasih makanan, cukup dengan telepon, apa kabar, menguatkan. Kata-kata kekuatan tuh simple kok, cuma dengan bilangnya kamu keren, kamu hebat, kamu unik, kamu spesial, itu udah nguatin banget. Apalagi kalau misalkan kayak aku tuh ya, words of affirmation tuh love language aku, jadi aku suka kasih words of affirmation ke orang karena that's my love language gitu. Biasanya kan kita suka ngasih love language yang sebenarnya itu love language kita, karena apa itu love language kamu bisa bagikan itu ke orang-orang yang kamu kenal. Yes, wow, bukan masalah tempat ya berarti ya. Sisi dari apa yang lu tadi bagiin adalah love people itu unconditionally. Jadi ya, hati lu aja buat mengasihi Tuhan itu udah lebih dari cukup gitu. Mas Kris mungkin bisa kasih tambahan Mas Kris dari pertanyaan ini, karena gini, ini penting banget supaya kita bisa ngebantu dan membuka cara pikir bahwa melayani Tuhan itu jauh lebih luas dari lingkup gedung gereja gitu kan. Jadi jawaban lu mungkin bisa membantu agar kita semua bisa ngerti gitu, dan terutama bagi orang-orang yang punya pemikiran yang salah ya tentang pelayanan. Ini bisa jadi kesimpulan juga, bro. Silakan. Bob Dylan mengatakan bahwa kita semua itu pasti melayani sesuatu atau seseorang. We all serve something or somebody, dalam lagunya. We got to serve somebody, gitu kan. Jadi pada saat kita tidak melayani Tuhan, artinya kita melayani entitas yang lain. Udah ada hal yang bagus ketika mengatakan, ada kerinduan mengatakan, aku ingin melayani Tuhan. Itu suatu langkah yang keren dan harus kita apresiasi dengan betul-betul. Yang sering dilupakan adalah bagaimana para pemimpin gereja merespon setiap request atau pertanyaan seperti ini, dan kemudian mengarahkan kepada, oh ya kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, harus itu. Itu kurasa adalah langkah-langkah selanjutnya. Jadi di masa-masa ini betul untuk kemudian kita harus merevolusi atau kembali lagi melihat pada diri kita gitu. Semua recalibrate. Apakah yang kita lakukan ini semua pelayanan-kah atau penampilan-kah? Gitu. Sehingga yang dikatakan oleh kakak tadi yang bertanya, semua adalah soal penampilan. Semua adalah hanya kemasannya saja. Nggak salah, itu betul karena memang dibutuhkan. Tetapi kita harus melihat jauh dari pertanyaan itu kepada esensi dari pertanyaan itu. Yang bisa dilakukan gereja adalah merespon pertanyaan ini dan kemudian tidak buru-buru untuk mengatakan, kamu bisa melakukan, kamu bisa melakukan itu. Kita rangkul lebih dahulu, kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi. Dalam singkat cerita, kita ajak mereka untuk selalu bertemu dalam komunitas kelompok-kelompok kecil. Dan di situ dia akan melihat dengan sendirinya bagaimana orang-orang melayani tanpa panggung. Mereka akan melihat seperti yang dikatakan oleh Mima tadi. Mereka akan lihat satu orang sedang memberikan encouragement kepada seorang yang lain. Dia akan melihat satu orang sedang mendoakan orang lain. Dia akan melihat seseorang, hey, I love you bro. Gue pernah mengalami itu kok. Dia langsung melihat sesuatu yang real di sana. Berpraktek. So, inilah ketika dikatakan, Rasul Paulus berkata, kasihlah satu dengan and serve one another. Itu kurasa yang dilakukan gitu. Jadi ajak mereka, kasih tunjuk. This is serving gitu. Yes. Sama seperti ketika kita akan berikan nasihat juga. Read your Bible.
dan lihat apa yang Yesus lakukan. Lihat apa yang Yesus kerjakan setiap hari. Kemana dia pergi, kemana dia mengunjungi orang-orang. Itu bisa jadi langkah berikutnya. Yang tadi termasuk semua talenta dan seterusnya. Itu langkah-langkah yang kedua tadi. Yang pertama, bahwa mereka mendekat dan melihat secara nyata. You want to know about serving? This is how we serve. Gitu. Yes. Aduh, thank you banget tuh Fris. Karena dan buat gue pembicaraan kita hari ini tuh benar-benar berkati banyak orang dan berkati diri kita juga masing-masing ya. Gue yakin kita ngomong tuh kita sebenarnya lagi menegur diri kita sendiri gitu untuk mengerti benar nggak sih apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan saat ini. Dari tadi kita ulang-ulang ya, adalah pertama, pastikan bahwa lu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Pastikan bahwa lu benar-benar punya hubungan yang intim sama Tuhan. Karena percuma lu berani ngomong tentang Tuhan sama orang-orang, tapi kalau lu sendiri nggak pernah ngomong sama Tuhan. Terus yang kedua, yang tadi Chris bilang tadi, gunakan kesempatan dengan baik. Recalibrate, apakah yang kita lakukan ini semua pelayanan atau penampilan. So, itu mungkin yang bisa kita simpulin. Terima kasih. Kita doa supaya ini jadi berkat buat teman-teman semua dengan acara hari ini di Facebook Live ataupun juga di GoPlay. Thank you banget buat Kiki, thank you banget buat Yemima dan juga Mas Chris dari Everyday. So, jangan lupa, tadi gue cuma ingetin lagi kalau teman-teman masih penasaran mungkin ya tadi sama singlenya Kiki tadi. Kamu bisa dengerin di Spotify, kamu juga bisa dengerin juga di YouTube channelnya Kiki atau di Revival juga. Judulnya adalah Suatu Saat Nanti. Itu semua dengerin kata-katanya, bukan cuma sekedar enak ya lagunya ya. Nah, coba lu dengerin deh, resepin coba kata perkatanya, dan bila itu bisa menjadi suatu mengingatkan tentang kita dan Tuhan. Oke, thank you banget semua teman-teman guys. Sampai ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi bersama Pijar TV. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Salam terang bagi Indonesia. Thank you, God bless, bye-bye. Bye.